Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Aula Dialog. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai pro dan kontra pembatasan warung kopi di malam hari. Dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan narasumber Miftahul Ulum atau Cak Ulum, juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya. Assalamualaikum Cak Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Cak Ulum, ini sebelum kita berbincang-bincang mengenai tema kita kali ini, yaitu mengenai pro dan kontra pembatasan warung kopi. Iya. Mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah sebenarnya Paguyuban Warung Kopi Surabaya ini seperti apa dan kapan terbentuknya? Iya. Paguyuban Warung Kopi Surabaya ini atau Paguyuban Warkop Surabaya ini adalah wadah bagi warung kopi yang ada di kota Surabaya untuk tempat bersilaturahim, tempat berdiskusi terkait pengembangan warkop maupun permasalahan-permasalahan terkait dengan warung kopi yang ada di kota Surabaya. Paguyuban Warkop ini berdiri di awal pandemi saat itu 2020 dan kita bersekretariat di Bagong, ada di Warkop Pitulikur saat ini. Oke. Gitu. Untuk anggotanya sendiri sudah berapa? Anggota alhamdulillah masih sedikit, Iya. masih ada 520-an. Wah, itu lumayan warkop ya. yang ada di kota Surabaya. Ya kalau dibanding dengan jumlah warkop yang ada di kota Surabaya yang 2000 ke atas, 2000-an warkop di Surabaya ya, kita masih separuhnya lah, seperempatnya. Okay. Masih seperempatnya. Iya, masih seperempatnya yang ada di kota Sebenarnya Surabaya. apa yang melatar belakangi Anda ini mungkin dan teman-teman membentuk sebuah paguyuban warkop ini? Ya sebagai wadah untuk bersilaturahim aja sih awalnya gitu. Baik. Akhirnya dengan adanya peraturan-peraturan atau perwali yang dimunculkan pada saat itu, Oke. akhirnya saya dan teman-teman Paguyuban Warung Kopi mencari keadilan di sini Oke. kan gitu, menuntut kepada pemerintah Kota Surabaya agar jam malam itu bisa direlaksasi. Oke. Baik, ini saya mendapatkan informasi bahwasanya dari teman-teman paguyuban ini menuntut 3 hal nih. Yang pertama yaitu mengenai relaksasi jam malam. Betul sekali. Kemudian yang kedua penanganan yang humanis dalam setiap operasi protokol kesehatan. Betul. Terus kemudian yang ketiga ada peninjauan ulang sanksi administratif dan denda. Betul sekali. Ini apa motif kelompok Anda sehingga menuntut 3 hal ini? Ya, yang pertama, kenapa kita kok meminta kepada pemerintah agar direlaksasi ya. Ya. Direlaksasi itu karena yang pertama soal Covid, ngomong soal Covid ya, ngomong soal Covid, kita semua menyadari, kita semua sudah sangat proaktif ya. Baik. Untuk menerapkan protokol kesehatan. Bahkan pada saat sebelum Ramadan kemarin kita pernah beraudiensi dengan Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Pada saat itu kita minta relaksasi selama bulan Ramadan agar warung kopi dan tempat makan dan minum yang ada di Kota Surabaya itu bisa beroperasi di malam hari karena persiapan sahur dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah audiensi saat itu sebagai uji coba juga dikabulkan oleh Wali Kota. Warung makan dan minum, SE-nya Wali Kota pada saat itu, warung makan dan minum bisa buka pukul 01.00 sampai dengan 22.00. Itu dikabulkan. Baik. Tapi ada pesan di situ dari Bapak Wali Kota bahwa kita ini sebagai uji coba, kalau kita bisa membentuk Satgas Covid mandiri dan kita melakukan vaksinisasi berjalan dengan lancar di Warkop, kita ini akan dikaji ulang dan akan bisa dibuka 24 jam. 24 jam. Namun kenyataannya saat ini bagaimana? Kenyataannya saat ini setelah Ramadan itu, setelah Lebaran sudah nggak boleh buka jam 1 lagi.
sudah mulai pagi lagi nih. Jadi dari pagi sampai jam 22. Oke. Tapi sebenarnya dari teman-teman penjaga warkop ini apakah memang sudah memenuhi kriteria misalkan divaksin ataupun sudah Alhamdulillah sebagian besar dari anggota kita sudah melakukan vaksinisasi. Dan itu didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, berarti saat ini dari teman-teman paguyuban ini sedang menagih janji. Ya, artinya kan soal COVID ini kan bukan soal waktu ya. Baik. Kita nggak bisa memprediksi COVID itu ada siang hari, pagi hari, sore hari atau malam hari. Tapi kita soal kerumunan atau soal pembatasan gerak masyarakat saja yang harus dijalankan. Baik. Tapi menurut Anda sebenarnya yang dikhawatirkan oleh pemerintah ini sehingga warkop ini harus tutup jam 22 apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kita memahami kalau ini adalah bentuk dari pembatasan ya, pembatasan ruang lingkup gerak masyarakat. Baik. Gitu. Tapi kan yang menjadi masalah, yang kita perjuangkan hari ini itu bukan soal pemilik warung kopinya saja, Mas. Baik. Di warung kopi itu ada mitra-mitra kita yang titip gorengan, titip OT-OT, tahu isi, kacang, kerupuk, melinjo, dok puyuh, semuanya itu menjadi mitra kami. Baik. Sekarang kita posisikan sebelum COVID ya, sebelum adanya pandemi ini, itu secara normal, uang titip nasi bungkus itu titip pagi sama sore. Oke. Biasanya 20 bungkus dititipkan pagi, itu sore diambil habis dititipkan lagi untuk sampai malam. Tapi saat COVID ini kita semuanya terdampak. Karena UMKM yang dibawa ini terdampaknya bukan hanya kita sebagai pemilik. Baik. Tapi juga pada mitra-mitra kami yang merupakan warga Kota Surabaya, UMKM Kota Surabaya. Ini yang perlu kita perjuangkan. Oke, semuanya kena imbasnya begitu. Semua kena imbasnya. Baik. Tapi ini mengenai waktu relaksasi jam operasional sendiri dari teman-teman paguyuban ini minta sampai buka jam berapa? Kalau kita tidak harus 24 jam. Bisa sampai pukul 3 Baik. atau pukul 2. Oke. Ya kan? Ya syukur minimal itu dikembalikan lagi seperti Ramadan lah. Baik. Bisa buka jam 1, jam 22 tutup. Minimal di situ. Baik. Selama ini apa yang dilakukan oleh teman-teman tim paguyuban untuk mengajukan? Kita masih proaktif ya, mengkomunikasikan dengan berbagai pihak terkait. Kita selalu membuka diri untuk berkomunikasi. Baik. Kita mengutamakan jalur tabayun ya. Baik. Jadi kita tetap mengajukan surat audiensi ke pemerintah kota dan kita masih berkomunikasi dengan Polrestabes Kota Surabaya. Baik. Gitu. Jadi setelah viral itu baru kita dikasih undangan oleh Pemkot untuk beraudiensi dengan pakar kesehatan, dengan ID. Tapi sayangnya saat itu Satpol PP dan pakar ekonomi nggak datang. Ya, itu yang kita sayangkan. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Datang pada saat itu. Begitu. Ya, harusnya mereka datang dong. Pakar ekonomi dan Satpol PP, karena kan yang menindak Satpol PP. Baik. Kalau seperti ini kan terkesan yang ngobrak kita itu Satpol PP yang jadi pahlawan, Mas kan gitu kan. Itu Mas. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya mengapa Anda memandang bahwa kegiatan ekonomi berjalan salah satunya lewat warung kopi, sedangkan Anda hanya memperjuangkan warung kopi? Kita tidak hanya memperjuangkan warung kopi. Ya. Yang kita perjuangkan itu termasuk mitra-mitra kita juga. Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada di warung kopi itu yang nitip kerupuk, yang nitip gorengan, yang nitip bingkisan-bingkisan itu semuanya dari warga setempat, dari kampung-kampung sekitar. Oke, semuanya kena imbasnya. Iya, sehingga UMKM yang ada di bawah ini yang harusnya dikuat sesuai keinginan Wali Kota Surabaya ingin mengangkat UMKM, ini kan jadi kontradiktif gitu. Sehingga nggak masuk di keinginannya gitu. Oke, jauh lebih kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali.
Kok mati TV-nya? Berapa menit udah jalan dulu. Satu segmen aja. Nanti ya. Oh, coba geser ada lagi Allah Dialog. Oke. Ini kan untuk nanti. Mhm. Terus untuk yang kedua untuk besok. Oke. Iki rekomendasi mall untuk kota metropolitan Surabaya sing nyimpan segudang wisata belanja menarik gawe diparani. Beragam outlet nawarno beragam barang belanja gampang akeh pilihane. Sebagai kota terbesar keloro Indonesia, Surabaya pancen duwe nggon wisata menarik layaknya Jakarta. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Gak heran daya beli masyarakat Surabaya tinggi. Akeh pusat perbelanjaan ambek mall dadi bukti rakyat Surabaya konsumtif. Nomor urut 1, Tunjungan Plaza. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tex. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah, dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Adikarya tenun tangan kelas dunia. Terangkai dalam serat benang kaya warna.
Padanan teknologi dan kecermatan. Kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya. BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tax. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan narasumber kita Cak Ulum, juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya. Baik, Cak Ulum, ini tadi seperti yang dikatakan bahwasanya ada 3 tuntutan. Nah, ini yang kedua ini mengenai penanganan yang humanis dalam setiap operasi protokol kesehatan. Ini bagaimana maksudnya? Ya, penanganan yang humanis itu yang kita harapkan pihak Satpol PP maupun Satgas Covid, penegakan hukum TNI dan Polri kan. Itu ketika ngobrak atau operasi masker di warung-warung itu yang tetap humanis, tetap memberikan etika yang baik ya kepada masyarakat. Satpol PP jangan mentang-mentang dia penegak perda atau penegak perwali sehingga seenaknya sendiri gitu loh, mentak-mentak ke pengunjung, gobrak-gobrak, gitu kan sering terjadi. Kemudian kalau kayak gitu meja kita diangkut, tabung LPG kita diangkut. Nah ini kan yang sangat disayangkan. Padahal kita itu sudah proaktif, ya kan? Kita dikasih jam 10 mas, jam 10 itu kan harusnya jam 10 itu kan di sini nggak ada keterangan jam 10 kosong atau jam 10 kita tutup. Jam 10 kan udah kita selesaikan, kita matikan gitu. Bahkan ada di beberapa warkop dari teman-teman paguyuban itu yang benar-benar udah tutup nih, udah tutup. Lah karena warkopnya itu di pinggir jalan raya, sehingga kan nggak mungkin dimatikan lampunya. Kan ada rumahnya juga di situ. Ada penjaga-penjaga ya kan, ada rekanan. Itu masih aja disamperin. Padahal ini warkop udah tutup. Gitu. Jadi terkesan cari-cari kesalahan. Ya kan? Terkesan cari-cari kesalahan lah kalau menurut saya. Makanya saya minta kepada Satpol PP, pihak yang berwajib untuk lebih humanis menangani kita warga Kota Surabaya. Kita masing-masing dari warkop kita punya siup loh, kita bayar pajak setiap tahunnya ke negara loh ya. Jadi tolong lebih santun, lebih humanis agar dapat sama-sama berjalan membantu perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Tapi sebenarnya sejauh ini penanganan dari Satpol PP sendiri bagaimana? Ya seperti itu. Banyak sekali ya. Karena di grup kan banyak laporan ya, banyak laporan bahwa ini pelangganku disentak-sentak, pelangganku di gowo, iki pelangganku ditilang ya berarti kan gitu kan. Iki warkopku diangkat LPG-ne, iki warkopku diangkat kursi mejone gitu kan. Sehingga ya Allah ini penanganan cukup ditegur, diingatkan. Toh warkop juga kena sanksi kok. Warkop kalau tidak mentaati perwali itu kena sanksi mas, 500.000. Kalau orang tidak pakai masker di warung kopi, 150.000. Baik. Ya, tapi apakah memang dari teman-teman warkop sendiri memang ketika ada Satpol PP mereka juga melakukan hal yang sama? Oh enggak. Kita berikan teguran lah. Kita berikan teguran mas. Ya mbok ojo ngono gitu. Kita slow aja lah, tegur aja, sampaikan aja. Kita akan patuhi. Sama-sama baik-baik. Gitu. Iya, kita selalu menggunakan jalur komunikasi yang baik. Iya kan? Karena kalau mengutamakan emosi itu ya nggak ada habisnya, mas. Baik, Cak Ulum, ini berkaitan dengan tuntutan yang ketiga ini ya, terkait tentang peninjauan ulang sanksi administratif dan denda. Betul sekali. Ini gimana? Nah, saya minta kepada pemerintah ini agar denda ini tolonglah dikaji ulang gitu. Karena
ketika kita itu jam 10 lewat sedikit itu sudah didenda 500.000. Satu bulan itu bisa 5-10 kali, bayangkan ini. Sedangkan pendapatan warkop itu sekarang turunnya lebih dari 50%. Mayoritas warung kopi yang ada di Surabaya itu turun omsetnya itu lebih dari 50%, bisa nyampe 60%. Denda ini berlaku untuk semua warkop baik dari bawah atau ke atas? Atau Semua warkop begitu, semua sama. Nominalnya sama. Nominalnya sama. Sama. Sama semua. Cuman yang lagi-lagi menjadi masalah penindakannya ini kan nggak rata, Mas. Baik. Penindakannya ini nggak rata. Kalau emang pemerintah kota itu menindak secara rata, ya fungsikan semua kelurahan-kelurahan itu yang di kampung-kampung, yang di dalam-dalam, yang tidak masuk dalam paguyuban kita, semuanya harus ditindak dong. Baik, artinya ada warkop yang buka pada jam di atas jam Iya, tapi Mas. belum ketindak. Belum gitu ya? ketindak itu banyak Dan hal sekali. ini menimbulkan kecemburuan. Ya sebenarnya bukan kecemburuan ya, kita bilang bersama lah gitu. Baik. Artinya kita merasakan gitu kan bahwa mencari uang di era pandemi ini sama-sama susah gitu. Baik. Artinya tidak hanya saya sebagai pemilik warung kopi, salah satu pemilik warung kopi, tidak hanya saya saja, Mas. Termasuk mitra-mitra saya yang jualan kerupuk, gorengan, yang nitip nasi bungkus, nitip kacang, itu tadi semuanya terdampak. Sehingga ayolah, tolong sama-sama yang benar, sama-sama menindak itu dengan humanis, dan sanksi administratif ini tolong bisa dikaji ulang. Baik. Ya, bisa dikaji ulang atau ada denda yang lain atau ada hukuman-hukuman yang lain. Baik. Tapi menurut Anda sebenarnya dikaji ulang ini yang seperti apa? Apakah memang perlu penurunan nominal Sangat. diganti dengan Kalau bisa hukuman yang lain? kalau bisa dihapus ya kan. Dihapus. Kalau bisa dihapus diganti dengan apa yang lain gitu kan. Baik. Itu kan bisa dimusyawarahkan. Oke. Kita juga rakyat Surabaya loh, Mas. Baik. Karena kita juga tahu ya sekarang ini mungkin pendapatannya sangat minim. Sangat minim sekali. Sekali. Kita punya pegawai, kita punya mitra tadi, banyak sekali. Oke. Efek dari Baik, Cak Ulum, ini kami juga mendapatkan informasi bahwasanya paguyuban Anda ini akan berjualan di depan balai kota. Ini benar demikian? benar sekali. Itu target kita ke situ. Ini kenapa sih? Jadi target kita ke situ untuk menuntut 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Tapi kita masih proaktif dalam berkomunikasi. Baik. Artinya kita masih kemarin pihak Polrestabes sudah menghubungi saya, menghubungi kami dari Paguyuban Warkop, juga kita sampaikan ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan gitu. Dan kita tetap komunikasi kok. Jadi kita nggak langsung jualan, ujuk-ujuk jualan nggak. Kita juga memikirkan dampak dari itu semua, kita juga pikirkan. Baik. Sehingga ke depan ini dalam waktu dekat Paguyuban Warung Kopi Surabaya akan melakukan rapat akbar. Rapat akbar yang di situ nanti kita akan membahas secara detail terkait langkah kita untuk berjualan di balai kota itu seperti apa. Baik. Nanti teknisnya seperti apa agar kita semuanya tetap mentaati protokol kesehatan dan agar tidak terjadi kerumunan yang begitu menimbulkan klaster baru. Baik. Ini sebenarnya ide untuk berjualan di depan balai kota ini dari mana? Dari kita semua, Baik. dari rapat pengurus kecil. Apa yang melatar belakangi? Ya karena kita sudah melakukan perubahan ya, warung kopi itu sudah mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita sudah membuat Satgas Covid mandiri, Baik. kita sudah vaksin, tetapi kita belum dikabulkan apa yang kita minta kepada pemerintah Kota Surabaya. Harapannya dengan kita berjualan di balai kota, tuntutan kita minimal bisa dievaluasi, dikabulkan. Baik. Ini mungkin kalau kita dengar ya jualan di depan balai kota ini merupakan sesuatu yang mungkin benar gak sih ini? Ya makanya itu nanti kita lihatlah sama-sama. Apakah nanti buka warung di sana atau hanya sebatas jualan? Ya jualan lah.
Bagaimana kita, yang ini warkop, namanya kita warung kopi Mas ya. Nanti yang kita penjaga warung kopi ya bawa termos, bawa kopi rentengan. Nanti mitra-mitra kita juga akan terlibat di situ yang jualan. Kemudian itu. memang ini tidak dilarang begitu. Ya makanya nanti kita komunikasi lagi dengan beberapa pihak yang berkaitan. Kita tetap melakukan komunikasi dengan Polrestabes. Yang jelas nanti akan kita kasih info perkembangannya agar tetap berjalan dengan lancar. Oke, baik, Cak Ulum, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu, by BHS Tex. Fajar dari Timur, semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa kelak. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ayah. Nah, ini untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan. Minumnya sebelum makan kan, Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya papa mana nih? Ada dong, buat yang super sibuk biar nggak gampang sakit. Alhamdulillah. Jaga puasa keluarga Anda dengan MyBio. Susu dengan komposisi kolostrum, kalsium laktat, premix vitamin, mineral, dan berbagai kandungan nutrisi. Minum MyBio sebelum sahur dan saat berbuka puasa. Start your healthy life today. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah, dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran.
Marzuki Mustamar, Ketua PNU Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilonsingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Cak Ulum, juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya. Baik, Cak Ulum, ini kalau kita lihat situasi belakangan hari ini di Surabaya dan sekitarnya khususnya di Bangkalan ini ada peningkatan COVID-19. Apakah Anda ini dan teman-teman paguyuban yang lain tidak takut nih nanti bakalan tambah banyak penyebaran COVID? Ya sebenarnya kita semuanya paham ya, kita semuanya nggak ada mas warga yang nggak takut terhadap pandemi itu, semuanya takut. Cuman kan kita tetap mewaspadai gitu ya. Artinya kita tetap mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan apalagi paguyuban Warkop ini sudah ada Satgas Covid ya. Satgas Covid mandiri. Baik. Yang ini juga sudah terdaftar di pemerintah Kota Surabaya, di Satgas Covid Kota Surabaya gitu kan. Sehingga kita tetap melakukan komunikasi secara aktif kepada Satgas Covid Kota Surabaya. Apa saja yang perlu dilakukan oleh warung kopi menyikapi yang terjadi di Bangkalan gitu. Baik, ya. Dan saya sangat mengapresiasi juga kepada pemerintah Kota Surabaya atas penyekatan yang terjadi di Suramadu. Itu adalah upaya-upaya yang sangat luar biasa dari pemerintah Kota Surabaya agar yang katanya virus varian baru itu ada di Madura ya kan. Ini tapi kan masih kontroversi dan sebagainya. Baik Cak Ulum, ini kalau kita tahu sebenarnya kan warung kopi di Surabaya ini banyak sekali kan. Benar. Mungkin hanya tadi yang seperti Anda bilang ada sekitar 1/4 yang baru tergabung dalam paguyuban ini. Apakah memang dalam paguyuban ini ada sesuatu yang berbeda dengan warung kopi yang lain begitu? Artinya dalam penanganan COVID-19 ini seperti apa begitu ya, antisipasi yang dilakukan di dalam warkop itu? Ya, di dalam Satgas Covid mandiri yang ada di paguyuban Warkop Kota Surabaya itu kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat ya. Artinya yang pertama pembatasan tempat duduk ya, pembatasan tempat duduk yang tadinya itu 100% kita jadi 50% ya. Kita kurangi semuanya itu. Kemudian tetap kita menyediakan cuci tangan di depan warung kopi. Setiap warung kopi kita wajibkan untuk ada tempat cuci tangan, ada sabunnya, dan kita ada 1 orang satgas di masing-masing warung kopi untuk memberikan arahan kepada pengunjung yang tidak memakai masker agar setelah makan atau setelah minum bisa memakai maskernya kembali. Baik, artinya beberapa upaya untuk mengurangi penyebaran COVID ini sudah dilakukan ya oleh Iya, upaya-upaya untuk mengantisipasi kita semuanya sudah melakukan itu. Harapannya bisa berlanjut nih. Sementara apa tindakan Anda jika pemerintah mengabulkan tuntutan Anda, kemudian para pemilik kopi ataupun para pengunjung nanti ada yang kena COVID? Sampai dengan hari ini, alhamdulillah tidak ada yang namanya klaster COVID di warung kopi. Tidak ada yang namanya klaster COVID di warung kopi, masih belum ada gitu kan. Dan itu mudah-mudahan sampai kapanpun nggak pernah ada ya. Dan kalau dikabulkan ya, dikabulkan atau kalau tidak dikabulkan? Kalau dikabulkan tapi nanti malah ada yang kena COVID di warkop itu. Justru setelah dikabulkan kita akan tetap mentaati protokol itu dengan benar-benar menjaga amanah yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya.
Itu dengan cara dengan memperketat protokol kesehatan gitu, ya. gitu. Itu pasti kita lakukan gitu. Baik. Karena membawa amanah dari wali kota itu nggak gampang juga. Kita tetap, bahkan kita kalau itu dikabulkan, kita akan membuat satu tim untuk memberikan edukasi kepada warung kopi yang tidak masuk dalam paguyuban kita. Baik, walaupun sebenarnya mungkin dari pengunjung sendiri kadang ada yang sering lupa. Ya, namanya juga masyarakat kan macam-macam dong Mas ya. Tadi kita makanya tetap ada Satgas Mandiri itu untuk mengingatkan kepada masyarakat yang lupa dan lain sebagainya. Oke, berarti apakah Anda ini tetap memperjuangkan warung kopi untuk buka lebih lama walau ada yang kemudian terdapat klaster baru di warung kopi? Seandainya. Kalau ada klaster baru, nanti akan kita pertimbangkan dan akan kita musyawarahkan dengan paguyuban warung kopi ya. Dan kita akan koordinasi dengan Satgas Covid Mandiri atau Satgas Covid Kota Surabaya. Baik. Langkah apa yang perlu kita ambil? Baik. Karena selama ini kita masih mengutamakan komunikasi. Kalau emang ada klaster warung kopi, dan mudah-mudahan tidak ada. Baik. Kalau misalkan ada pun nanti kita akan komunikasi dengan Satgas Covid Kota Surabaya, bagaimana arahan beliau nanti akan kita lakukan. Baik. Ini tapi sebenarnya ini ya kalau kita kaji dan berdasarkan informasi juga bahwasannya kenapa pemerintah itu juga melarang aktivitas di malam hari, termasuk harus tutup di jam 22.00 karena memang katanya sih ada virus corona yang malah mengganas ketika malam hari. Benar demikian menurut Anda bagaimana? Kalau menurut kita sih enggak, kan menurut kita enggak, karena COVID itu kan bukan soal waktu, kapanpun kita bisa saja terkena atau penularan COVID-nya itu. Baik. Ya kalau ngomong COVID itu kan bukan soal siang, pagi, malamnya atau malam lebih ganas atau enggak ada itu. Yang kita tahu bersama bahwa penyebaran COVID itu enggak ada jam waktunya. Kapan saja kita bisa kena gitu kan. Berarti nggak ada hubungan antara. Nggak ada hubungan sebenarnya dengan waktu. Gitu ya toh pabrik-pabrik itu sudah bisa bekerja 24 jam kembali. Para buruh itu sudah bisa masuk bekerja, tidak work from home lagi gitu kan. Oke. Ini seperti yang Anda katakan tadi, Anda dan mewakili teman-teman paguyuban ini kemarin mengadakan semacam pertemuan dengan pihak epidemiologi. Iya. Demikian. Kemarin kita sudah ketemu sudah diundang ya. Baik, sudah diundang. Setelah viral baru diundang. Dengan siapa saja kemarin? Di situ kemarin itu yang hadir Pak dari pihak TNI, dari pihak Polri, dari ID Ikatan Dokter Indonesia, dan ada Dinas Kesehatan. Tapi yang disayangkan tidak hadir Satpol PP, tidak hadir. Kemudian pakar ekonomi juga tidak hadir. Baik. Berarti dari hasil audiensi kemarin ini seperti apa yang dikatakan oleh pihak pakar? Hasil dari audiensi kemarin masih belum membolehkan. Dengan alasan? Dengan alasan kasus COVID di Surabaya sedang meningkat. Ya kita sama teman-teman ya sedikit kecewa ya pada pertemuan kemarin karena tidak menemukan titik terang nih. Karena apa yang kita inginkan tidak dikabulkan. Baik. Ya karena mungkin kemarin karena pakar ekonomi tidak hadir dan beberapa pihak emang kalau dari ID, dari Dinas Kesehatan, dari pakar-pakar itu kan yang disampaikan teori-teori saja. Baik. Tidak ada solusi ekonominya. Baik. Namun ini kedepannya bagaimana nih? Ya ke depan kita ini dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat akbar. Jadi seluruh anggota, seluruh pengurus dari paguyuban warung kopi Kota Surabaya akan kita rapat akbarkan, mengatur strategi nanti ke depan untuk berjualan di balai kota ini seperti apa.
Baik, ya. Ini mungkin pemirsa di rumah pada penasaran. Strategi apa nanti yang akan Iya. gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Aula Dialog akan segera kembali. Adikarya tenun tangan kelas dunia terangkai dalam serat benang kaya warna. Sarung BHS, padanan teknologi dan kecermatan, kebanggaan Indonesia. Puncak pencapaian karya, BHS, lambang keunggulan mutu. By BHS Tex. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Cak Ulum, juru bicara Paguyuban Warkop Surabaya. Baik, Cak Ulum, ini di segmen terakhir ini mungkin ada yang mau Anda tambahkan ataupun ada yang mau Anda sampaikan kepada pemerintah? Ya, yang jelas kami dari Paguyuban Warung Kopi Kota Surabaya memohon kepada pemerintah Kota Surabaya agar memperhatikan kami dan benar-benar mempertimbangkan apa yang kami tuntut, apa yang kami minta kepada pemerintah Kota Surabaya. Kami ini hanya rakyat kecil ya. Katanya Pak Eri Cahyadi mau menyenangkan UMKM atau mau menumbuhkan UMKM yang ada di Kota Surabaya. Kenapa kami hanya sebagai rakyat kecil, sebagai pengusaha kecil kok malah ditindas seperti ini kan. Jadi minta tolong, kami berharap kita semuanya bisa menghormati keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya ke depan harapan kami kita semuanya tetap mentaati protokol kesehatan ya, agar tidak ada klaster baru di Surabaya, tidak ada pengembangan virus-virus atau varian-varian baru yang ada di Surabaya. Dan tentunya kita juga berharap tidak ada peningkatan ataupun penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. Betul lagi. sekali. Gitu ya. Karena kita semua sudah pengen bebas dari adanya pandemi ini. Iyalah. Sudah bosan. Iya, artinya ekonomi juga harus bangkit ya. Baik, ya. Ketika ekonomi bangkit, Surabaya insya Allah akan bebas dari COVID. Dan tambah maju juga. Tambah maju ya. Baik, kita berharap seperti itu. Kita doakan bersama semuanya pemirsa di rumah. Amin. Semoga pandemi ini lekas selesai begitu ya. Terima kasih Camu sudah hadir kali ini sami-sami bersama saya dan pemirsa. Demikian Aula Dialog kali ini. Saya Khalil Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.